Pemirsa Main Obsession, kali ini kita sedang bersama dengan Bapak Ferdian Sumur selaku Direktur Keuangan Bank Jatim. Kita akan berbincang-bincang lebih lanjut mengenai sepak terjang beliau dalam membangun Bank Jatim sehingga tumbuh memiliki kinerja yang maksimal di tahun 2012 ini. Nah, tentu banyak hal yang ingin beliau ceritakan, beliau sampaikan, hal-hal yang menarik yang akan beliau sampaikan yang bisa memberikan inspirasi bagi kita semua. Penasaran seperti apa? Mari kita simak wawancara eksklusif kami bersama beliau. Pak, target 2019 Pak? Iya. Di kuartal 1 mungkin. Kalau kuartal ini di Desember 2019, nanti kita target kredit kurang lebih 9,5 sampai 10,5 grup IUI-nya. Untuk DPK kurang lebih sekitar 10%, untuk laba 7,5%. Jadi istilahnya sustainable dibandingkan posisi tahun sebelumnya, berkelanjutan istilahnya. Kalau 2019 tetap sama Pak? Apa? 2019 tetap Itu angka 2019. Kalau 2018 kita kemarin target kredit kurang lebih di range 7%, DPK di range 10%. Terus ini Pak, di tengah semakin banyaknya bank yang bercampur di Indonesia, bukan hanya di Indonesia, di sektor itu udah banyak lah ya cabang-cabang yang sedang membangun bank, cabang beberapa cabang itu otomatis kan kompetisinya semakin besar, persaingan semakin besar. Nah, kira-kira Bapak sebagai Direktur Keuangan itu pasti bisa melihat itu sebagai tantangan kan? Nah, Bapak melihatnya bagaimana sih Pak? Apa harus punya itu sebagai motivasi strategi sebagai Pak? Kira-kira Pak? Saya lihat sekarang kan teknologi semakin berkembang ya. Jadi mungkin pertumbuhan cabang nggak akan setinggi sebelumnya. Kita akan menggunakan agen, istilahnya agen laku pandai. Ini perkembangannya kita mulai aktif di 2018, itu perkembangannya sudah cukup baik. Sekitar ada 250-an agen laku pandai dengan penyebaran nasabah kurang lebih hampir 3.000-an nasabah. Jadi ini kita akan tingkatkan lagi di 2019. Termasuk juga di roadmap digital banking kita kembangkan electronic banking itu di e-launch. Jadi ada nanti cabang itu brandless, cabang itu elektronik, jadi semua sistemnya nanti ada CRM, tarik tunai, sama ambil tunai, semua itu teknologi semua. Itu akan kita buka di satu mall di Surabaya di 2019 ini. Jadi meskipun banyak bank-bank ini udah agak cukup khawatir ya Pak ya di Bank Jatim menatap masa depannya. Kuncinya kita bisa mengelola aset liabilities management tadi. Kalau secara global ini kan katanya ekonomi kita lagi sangat lesu Pak. Itu Bapak melihatnya seperti apa Pak? Kembali itu mungkin tantangan ya Pak. Jadi kita gimana harus milih sektor yang pas untuk pembiayaan. Jadi kita lihat ada beberapa sektor mungkin akan ada penurunan karena ada range harga juga. Contoh pertambangan mungkin ada risiko juga di sana. Terus konstruksi juga mungkin ada risiko di sana. Tapi kalau untuk konstruksi kami lihat sebagai agen pembangunan kita harus tetap fokus untuk pembiayaan di sana. Jadi kita melakukan pembiayaan baik melalui sindikasi untuk tol atau pembiayaan lewat badan layanan usaha daerah, jadi ke rumah sakit lain-lain, sehingga fungsi Bank Jatim sebagai agen pembangunan ini tetap jalan ya. Pembangunan. Iya. Kalau fungsi kerjasama dengan bank yang lain seperti apa Pak Gio ini Pak? Atau mungkin kita sekarang yang lagi tren tuh dengan fintech ya Pak. Kita sekarang sudah melakukan inisiasi, ada beberapa fintech. Di minggu ini mungkin kita kerjasama dengan Bukalapak. Bukalapak untuk kerjasama untuk UKM kami, sehingga marketnya akan lebih besar, otomatis volumenya naik, sehingga repayment atau kemampuan bayarnya akan lebih bagus. Terus nanti yang ke depan juga dengan beberapa fintech lagi, mungkin saya nggak akan sebutkan langsung karena belum tapi yang sudah pasti akan terjalin di minggu ini adalah dengan Bukalapak. Kalau UMKM itu kreditnya lebih murah ya Pak? Iya, kita yang untuk loan agreement itu bunga 7%. Bunga 7%? Iya. Itu pun juga kita kerjasama dengan yang BPR, kalau dengan BPR mungkin bunganya 9%. Ya. Terus yang baru lagi ada hulu hilir, itu kita pembiayaan kepada petani. Jadi dari proses awal mereka nanam lain-lain itu kita dampingi. Backup ya Pak? Jadi termasuk dari pihak kampus yang istilahnya memonitoring quality controlnya, itu juga kita siapkan. Sampai akhirnya mereka panen, jual juga kita linkkan juga ke Bulog. Jadi semua proses dari awal sampai terakhir itu di Bank Jatim yang bantu untuk proses itu. Tapi ininya susah nggak sih Pak? Prosedurnya itu ribet nggak sih? Itu perlu effort sendiri itu. Iya, itu kita main ada 4 daerah untuk pilot project di Jombang, Tuban, Malang, mungkin satu lagi ada total ada 4 daerah itu kita fokuskan di sana. Pas kita lihat itu lumayan cukup tinggi ya Pak hasil dampaknya secara ekonomi ini
produksi untuk yang berasnya naik tajam saat itu. Jadi nggak terlalu sebenarnya nggak terlalu ribet dan Iya. susah ya Pak ya. Jadi kita ada portfolio yang memang fokus kita kembangkan UMKM dan kredit program. Terus ada juga yang fokus untuk di bisnis juga kita kembangkan. Jadi istilahnya secara bisnis itu balance apa? Balance, ya. Ya. Ini Pak, obsesi Bapak ke depan itu seperti apa Pak kira-kira dalam membangun Bank Jatim ini? Mungkin harapan saya, karena kan kalau perusahaan itu valuasi ya. Jadi harapan saya valuasi perusahaan Bank Jatim lewat sahamnya itu akan meningkat. Sehingga Bank Jatim mungkin masuk sekitar 10 besar atau 20 besar reputable ataupun saham atau kinerja yang terbaik di pasar modal. Saya lihat di websitenya itu harganya udah cukup banyak ya, kayak kemarin BUMD Award terbaik ya 2018 ya. Iya. Ini bagian dari kami akan jaga kinerjanya dan ke depan tuh kinerja kami tumbuh tapi berkualitas. Jadi rasio-rasionya juga akan lebih baik, baik NPL, growth kredit, rasio-rasio keuangan lainnya itu yang kami utamakan. Sehingga harga atau nilai valuasi perusahaan akan naik terus. Ya. Jadi itu ya obsesinya Pak ya. Obsesinya. Obsesi lain Pak mungkin Pak dari sisi pribadi mungkin Pak punya. Harapan saya mungkin kan BPD ini kan ada beragam ya, ada banyak. Mungkin kita ke depan harapannya bisa nggak hanya sinergi bisnis holding tapi jadi satu kesatuan yang besar. Ini mungkin bisa diinisiasi dengan BPD di Jawa sehingga nilai bisnisnya di BPD ini akan lebih besar lagi. Contoh kalau kita gabungkan semua BPD kan total asetnya kurang lebih hampir 600 triliun ya. Itu kan ya itu berarti kan nomor 5 setelah bank-bank besar lainnya. Kalau itu bisa dijadikan satu, sisi bisnisnya baik PI-nya lain-lain itu kan cost-nya akan lebih efisien karena kan digabungkan dibandingkan saat ini kan cost-nya masing-masing ya. Iya, itu mungkin apa? Tapi arahnya ke sana nanti. Harapannya seperti itu. Kemarin juga ada beberapa komunikasi dari regulator juga. Sementara masih sinergi bisnis holdingnya yang dikembangkan. Kedepannya mungkin dengan apa? Dengan lihat persaingan yang semakin ketat, kalau terutama yang BPD ini bisa kompetitif. Di luar Jawa pun juga bisa bergabung ke depannya karena kami lihat kan yang kalau di Jawa mungkin bisa lebih kompetitif dibandingkannya di luar Jawa. Pak, kalau orang mungkin ingin tahu sebenarnya apa sih kelebihan dari Bank Jatim dibanding dengan bank lain yang tidak ada di bank lain itu sebenarnya bisa nggak begitu? Iya, gitu, Pak? kita paling bagus kerja kami itu di KASA, dana murah. Selama hampir kurang lebih dari sebelum 2002 sampai 2018 ini 16 tahun. KASA Bank Jatim di atas 70%. Di atas 70% ya. Jadi kita stabil istilahnya dana murah ini. Otomatis jika kita bisa manage dana murah, otomatis pendapatan ya atau laba yang itu bisa kita kelola, bisa kita maintain di kinerja keuangan untuk labanya. Sehingga kita growth laba tiap tahun itu average itu di atas 7% untuk laba Bank Jatim. Jadi itu ya Pak ya. Iya. Yang tidak dimiliki. Terus kemudian juga kita punya captive market ya Pak. Di masyarakat Jawa Timur ini kan kita punya potensi dana masyarakat kami kan ada punya 5 juta customer tadi. Nah ini kalau kita kembangkan produk-produk kami terus meningkatkan jumlah tabungannya atau dana murahnya otomatis akan lebih kuat lagi struktur dana kami di Jawa Timur ini. Itu yang kami lihat. Kita kalau di website Bank Jatim itu juga banyak produk-produknya ya Pak. Kita Bank Jatim itu sudah banyak melayani berbagai hal pembayaran. Betul. Ya. Layanan-layanannya ya. Terus kemarin juga yang baru kan ada pelaksanaan chips ya. Ada chips ya. Jadi kita semua kartu-kartu yang baru sudah kita berikan chip sama tergabung sama GPN. Gerbang Pembayaran Nasional. Jadi pembayaran semua ATM ini bisa digunakan di seluruh merchant, ATM bersama, Prima maupun di kedepannya kan di luar negeri pun juga bisa digunakan. Itu ya. Iya. Luar negeri bisa ya. Kita sama dengan luar negeri itu semua atau hanya Asia Pak? semua nanti. Semua ya. Iya. Berarti udah cukup maju. Iya, cukup kompetitif untuk bisa terus berkembang. Iya. 2019 ini. Iya. Nah, menghadapi ini Pak Sahid Pak, menghadapi tahun politik ini yang belum jelas juga, yang akan mungkin bisa berakibat pada ekonomi nasional itu sejauh ini bagaimana Pak? Kalau kita lihat forecast dari regulator maupun dari BI OJK kan, kita lihat posisi pertumbuhan ekonomi masih optimis ya. Kami lihat juga hal yang sama. Jadi kami mungkin lebih ke pembiayaan lebih selektif aja untuk sektor-sektor mana yang kita harus setuju, itu yang harus. Terus kemudian juga industri-industri mana yang kita harus lihat lagi untuk kita kembangkan, itu yang kita utamakan. Untuk yang dana mungkin kita lebih memperkuat produk-produk kami sehingga lebih kompetitif lagi ke depan. Kalau juga investor
investor gimana Pak? Jadi kita di pasar modal itu kan kita harus rutin, ya kinerja itu yang utama ya, kinerja sama transparansi. Jadi informasi semua pun apapun, jika ada aksi korporasi, ada informasi apa itu kita informasikan lewat website Bank Jatim. Jadi pertumbuhan kinerja, terus apa langkah-langkah yang strategis Bank Jatim lakukan itu, dan tiap 3 bulan kami informasikan ke analis yang mewakili investor itu masing-masing sekuritas maupun manajemen, kita update kinerja kami. Maupun juga media ya, lewat media, lewat wartawan. Nah, ini saya kan udah banyak Pak apa yang pernah Bapak sampaikan ya, dari strategi pertumbuhan, kemudian tantangan segala macam, kemudian produk-produk yang ada di Bank Jatim sendiri. Nah, kita mungkin sekarang lebih ke sifatnya mungkin yang banyak pribadi, yang menyangkut dengan pribadi Bapak sebagai seorang ya mungkin ya orang yang biasa ya, orang yang di luar pekerjaan lah ya, yang punya hobi dan obsesi yang mungkin orang banyak tidak tahu Pak. Jadi hobinya Bapak itu sebenarnya apa sih memang? Selain kayaknya orangnya sibuk banget ya. Atau mungkin sebenarnya Bapak ini orangnya santai gitu, punya hobi-hobi yang kalau saya sih hobinya itu lebih ke family traveling. Jadi family traveling. Jadi travel tapi rame-rame sama anak sama istri, jadi gitu ya. Dan ke daerah-daerah yang mungkin lebih cocok di family holiday. Jadi dan ini beberapa kali saya juga dikeliling di daerah Jawa Timur, banyak potensi-potensi yang cukup bagus. Mungkin Mas pernah ke Batu ya, ya ada Jatim Park yang 3 yang baru ya. Terus kemarin juga sekarang yang baru ada di Banyuwangi itu, ada Barings, itu ada tempat untuk lihat ikan hiu, jadi atau tempat-tempat ikan, anak kecil juga. Jadi ada daerah-daerah yang cukup bagus yang apa, tapi ya family traveling yang saya suka. Hobi lain mungkin agak berat ya, hobi lain saya suka investasi sih. Investasi itu kebetulan saya suka investasi di pasar modal, di saham sama RDPT reksadana itu yang tapi 2 itu hobi saya. Tapi dari dulu memang sejak awal memang Bapak itu dalam dunia kerjanya memang selalu di keuangan ya Pak, ekonomi bank gitu. Kalau background pendidikan saya memang di keuangan. Ya. Terus sebelumnya saya pernah di risk management, terus pernah di Korsek sama teman-teman juga. Pernah di cabang Kepanjen di Malang sama Pak Afan itu akhir saya beliau dulu. Terus terakhir saya di Korsek sebelum di Direktur Keuangan. Jadi memang sejak awal sudah terlibat. Pastinya memang di dunia keuangan gitu ya. Betul ya. Dulu kuliah di mana Pak? Saya di Australia di Deakin. Di Deakin. Ya, S1, S2 ini di Deakin University. Insya Allah mungkin S3 saya mau ngambil di Surabaya, jadi di UNER. S1 di Australia? Iya. Jurusan apa? Keuangan. Iya. Ini universitasnya sama? Deakin University di Melbourne. S1, S2-nya di sana? S2 juga di sana. S3 baru mau di Surabaya? Iya. Di mana Pak? Di UNER, rencana Februari ini saya enroll masuk apa? Iya. Begitu ya. Jadi kalau bicara tadi hobi itu traveling ya Pak ya? Itu sudah kemana aja Pak sebenarnya? Udah sering keluar. Kalau yang ada yang di luar Indonesia, kebetulan adik saya kan di Australia, saya mungkin sering ke Australia terus juga di daerah-daerah Asia mungkin yang banyak, karena kan kalau anak kecil nggak suka yang penerbangan terlalu jauh ya. Filosofinya apa nih Pak sebenarnya Pak? Punya nggak filosofi yang itu membuat Bapak dalam kinerja semakin baik? Menurut saya 2 hal sih yang saya pegang terus kalau baik bekerja maupun dalam kehidupan tuh, itu integritas sama inovasi sih. Jadi kalau bekerja mungkin jika dikasih kepercayaan itu dan lain-lain, jika harus bisa menjalankan sesuai ini. Tapi juga nggak harus melupakan fungsi inovasi di situ. Karena kalau nggak ada inovasi, fungsi dari leadership itu nggak ada, saya lihat. Karena inovasi itu kan harus dari top levelnya, dari teman-teman di bawah nanti bisa menerjemahkannya, dan inovasi nggak harus dari kita, kadang-kadang dari teman-teman di bawah kita bisa akomodatif menerima masukan dari mereka. Kalau ibaratnya apa sih yang bisa Bapak ajarkan terkait dengan Bapak terhadap orang-orang yang di bawah Bapak itu apa yang perlu? Kebetulan kan saya kan mewakili generasi milenial ya. Generasi milenial ini tipikalnya kalau diingetin maka lebih susah ya. Nah, jadi saya juga mengalami sendiri, jadi lebih kita dengarkan dulu, kita akomodatif, poin-poinnya seperti apa, dan kadang-kadang itu banyak nilai-nilai positif juga, nilai-nilai yang lebih baik dibandingkan kadang-kadang kemampuan dan knowledge kita. Jadi mungkin kemampuan kita untuk mendengar orang lain atau menghargai orang lain itu lebih penting dibandingkan kita harus speak up diri kita sendiri. Itu mungkin yang poin saya ingin sampaikan. Jadi
pimpinan juga harus memberikan contoh yang baik terhadap betul, dan harus mendengar itu penting karena nilai dari suatu pertumbuhan atau pengembangan tuh kita akan kembali lagi ke semua timnya. Kalau tim itu tumbuh jika mereka merasa dihargai. Itu yang saya lihat selama saya bekerja maupun kehidupan pribadi juga seperti itu. Kalau mungkin hidup rumah tangga nggak bisa satu pihak kita hanya menyampaikan diri kita tapi juga harus mendengarkan dari anak atau dari istri gitu ya, orang tua. Kadang-kadang saya malah banyak belajar dari anak saya yang paling kecil. Anaknya berapa? Ada dua. Ada dua ya. Sekarang kan eranya mereka sudah YouTube lain-lain ya. Terus era juga main game atau lain-lain juga saya juga diupdate teman-teman. Anak saya kecil. Sekarang eranya kan Korea gitu ya. Itu kadang-kadang hal-hal sederhana itu kalau kita ingin touch up dengan anak kita harus paham apa yang mereka senangi, itu yang utama juga seperti itu. Jadi kalau proses pembagian waktu sama keluarga itu rata-rata 1 minggu ya? Iya, saya utamakan minimal seminggu hari Minggu saya bisa kumpul sama keluarga. Karena kalau Sabtu pasti ada kegiatan kan. Oh, Sabtu ada kegiatan. Kadang-kadang masih ada kegiatan di baik acara di luar kantor, tapi minimal seminggu hari Minggu harus hari keluarga itu. Saya utamakan di situ. Ya. Iya, terima kasih. Nanti kalau ada yang kurang kita bisa lebih lanjut Pak, atau mungkin kalau ada bahan memang yang perlu ditambahkan nanti bisa dikasihkan ke kami nanti biar agar bahannya lengkap. Mungkin sedikit menambahkan ya. Inovasi apa yang kebetulan kami kan tahun ini 2018 kami menerapkan PSAK 71. Apa Pak? PSAK 71. PSAK 71. Jadi kebetulan penerapan standar akuntansi 71. Kebetulan kami bank lokal atau bank lokal pertama yang menerapkan penerapan dini. Oh, bank pertama yang menerapkan itu. Kami launching kemarin di November 2018. Itu effort luar biasa dari tim kami, dari kerjasama tim dari lintas divisi ada di bawah saya. Saya apresiasi, mungkin kebetulan di sini kan diliput ya, saya apresiasi sebesar-besarnya tim saya di PSAK 1 plus itu juga jadi kebanggaan di Bank Jatim untuk yang pertama kali bisa dijelaskan itu Pak, apa itu? Jadi perhitungan keuangan kami yang sebelumnya menggunakan PSAK 50-55 untuk pengungkapannya, kita gunakan PSAK 1 yang baru. Otomatis kita komunikasi rutin dengan regulator, terutama OJK untuk pelaksanaannya. Jadi kita ada backtesting TI-nya maupun pengendalian keuangan atau akuntansinya pas mereka menerapkan PSAK 1. Jadi kita dites sistemnya sudah bisa jalan apa enggak, kemudian juga perhitungannya memperhitungkan forward looking kan. Yang perbedaan utama kan di PSAK 1 ada forward looking ratio. Jadi menghitung inflasi ke depan, menghitung pertumbuhan ekonomi ke depan, 5 tahun ke depan itu teman-teman mensimulasikannya dengan sistem. Nah, itu yang kita komunikasikan terus ke OJK, kita presentasikan ke OJK. Alhamdulillah November kemarin sudah live di 2018. Itu apa keuntungan dan kelebihan dari itu Pak? Kelebihan utamanya itu otomatis dari itu kami kan kewajibannya 2020. Kami 2 tahun lebih awal. Jadi kami istilahnya jadi pioner lah, pioner untuk di bank dalam negeri. Kebetulan ada 4 bank di bank asing yang rata-rata yang sudah menjalankan, tapi yang bank lokal, bank dalam negeri saat ini baru Bank Jatim yang pertama. Ya. Itu mungkin menjadi kebanggaan kami di tim bisa melakukan itu di 2018. 2018 kemarin, November kemarin sudah live. Ya. Iya, sama-sama. Ditulis itu. Iya, inovasi banyak dari Indonesia yang sudah Bapak jelaskan. Sama roadmap digital banking yang kita launching di 2018. Roadmap digital banking. Oh, gitu ya. Yang dibuka 2019 ini dengan pembukaan electronic banking atau electronic launch. Ya, di cabang kami yang semua diotomasi, jadi nggak ada orang di situ, hanya sistem aja, mesin dan lain-lainnya. Jadi kita buka di salah satu mall di Surabaya 2019. Demikian wawancara eksklusif kami. Semoga apa yang beliau sampaikan memberikan inspirasi bagi kita semua, bagi pemirsa Main Obsession. Jangan lupa like and subscribe video kami di channel YouTube kami Main Obsession.